be better if I left it all behind. 'Cause we could find a way, we could find a way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ternyata Kang Mas di hari pertama latihan Sepang Marc Marquez acak-acak Malaysia, Cak. Ini adalah sebuah gambaran kita semuanya bagaimana Marc Marquez yang dikatakan masih belum pulih 100% ternyata memiliki kecepatan. Teman-teman semuanya, tentu kita akan bedah detail seperti apa, mengingat kita menemukan ada beberapa hal menarik yang akan IWB share ke kalian semuanya, terutama Cak. Nah ini dia Cak, terutama ternyata Marc Marquez dan juga Pecco ngetes aero model Doer yang pernah kita bahas kemarin ya Cak. Dan ternyata kita juga menemukan bahwa Marquez di awal-awal latihan bebas tidak nge-push banget. Ternyata juga pada akhirnya secara meyakinkan Marquez menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang super fast, dia pembalap yang sulit dikalahkan, dan ini adalah tantangan buat para pembalap lainnya. Dan juga teman-teman banyak yang bertanya ke IWB, Cak, kenapa sih dengan Toprak Razgatlioglu Toprak nggak seperti pembalap lainnya? Yang mana Toprak dari kemarin hingga sekarang tidak menggunakan aero belakang. Apakah ini yang membuat Toprak lemot, Cak? Kita akan bahas pelan-pelan biar sampai tergambarkan dengan gamblang. Dan juga teman-teman hari ini Marco Bezzecchi juga menggunakan sebuah aero yang baru, Cak. Aero berbeda di bagian belakang buritanya. Tidak lagi seperti regulernya model leg wing, Cak. Ini kok sayapnya makin gede aja, Kang Mas ya. Ada 3 tingkat dan ternyata kalau kita perhatikan itulah penyumbang terbesar kenapa Aprilia begitu kencang di awal walaupun pada akhirnya Marquez nge-push banget di akhir-akhir dan ternyata Marquez tidak terkalahkan sama sekali. Nah, teman-teman kita juga mencermati bagaimana performa dari Diego Moreira. Yang ini adalah salah satu kelebihan dari Moreira, bagaimanapun dia adalah orang yang bertalenta, pembalap dari Moto2 yang tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Dan kita juga menemukan Fabio Quartararo crash hari ini Kang Mas ya di tikungan 5 Sepang, dan ternyata walaupun crash, wow, dia masih bisa menjadi pembalap Yamaha terkencang. Nah teman-teman, untuk memberikan gambaran ke kalian semuanya seperti apa sih pengetesan hari ini dan apa yang dilakukan oleh para tim termasuk para pembalap, ngetes beberapa aero yang mana pada akhirnya kita bisa simpulkan bahwa sepertinya aero di tahun ini tidak akan mundur Kang Mas ya. Artinya ya sepertinya pabrikan nge-push banget aero supaya aero di tahun ini tetap bisa menjadi penyumbang terbesar hasil, dan kita juga surprise dengan konsistensi Honda yang patut kita bedah detailnya. Nah seperti apa Cak? Yuk kita langsung bedah. Ini adalah pengetesan Sepang Malaysia di hari pertama dan sampai intip saja detailnya di sini Cak. Ini adalah presentasi opening yang mana IWB fokus pada Marco Bezzecchi Kang Mas. Jadi teman-teman di pagi hari Marco Bezzecchi menyentakkan kita semuanya karena Aprilia langsung menjadi motor terkencang. Aprilia yang kita lihat menggunakan beberapa aero yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya ini memang menarik perhatian karena ada satu poin Cak yang sangat mencolok, tapi kita akan coba fokus dulu di bagian depan. Nah teman-teman di bagian depan ini kita menemukan ternyata Aprilia RSGP yang dites oleh Bezzecchi memiliki model fender yang sama dengan KTM, di mana di bagian tengahnya ini adalah coakan yang cukup besar ya, modelnya kayak sabit begitu Cak. Jadi diprediksi memang coakan ini disengaja tentunya ya, para pabrikan merasakan bahwa ternyata dengan adanya sirkulasi angin masuk ke dalam tengah sini Cak, ternyata bisa mampu meningkatkan cooling system pada bannya. Jadi dengan adanya fresh air yang masuk di bagian sini ternyata bisa membantu mendinginkan ban lebih cepat dibandingkan dengan tanpa adanya coakan. Itu yang pertama Cak. Nah yang kedua teman-teman, kita juga melihat bahwa ternyata aeronya juga cukup berbeda dibandingkan dengan biasanya, di mana aero ini kalau kita lihat ada cekungan di bagian sini Mas ya. Ya sekilas memang sangat mirip Cak, tapi dari semuanya yang paling mendapatkan perhatian kita adalah di bagian belakang Mas. Nah ini dia Cak, ini dia Mas. Nah jadi teman-teman, ternyata Aprilia di tangan Marco Bezzecchi hari ini Cak memperkenalkan sebuah leg wing yang berbeda. Bukan lagi leg wing yang kita kenal Cak, karena ini lebih menyerupai aero di depan, di mana bentuk dari aero atau leg wing ya kita sebutnya ini di bagian belakang buritanya memiliki 3 bilah, modelnya berundak ya, jadi dari atas ke bawah, dan teman-teman ini nongol di bagian kiri kanan. Jelas sekali bahwa Aprilia sedang berusaha keras untuk nge-push banget di bagian downforce
belakangnya ya. Ini bertujuan agar meningkatkan traksi ban belakang dan tentunya ketika traksi melimpah maka pembalap bisa membuka gas lebih cepat dari biasanya. Termasuk juga aero di bagian belakang, Mas. Aeronya ini modelnya melengkung mengikuti shape buritanya dan ketika IWB coba cari gambar lainnya, ternyata bentuknya memang unik sekali, Cak. Bentuknya, Mas, ini kayak lengkungan topi, Mas. Jadi beda dibandingkan dengan Aprilia RSGP 2025, ini kita bisa pastikan bahwa bentuk dari aeronya memang memiliki karakteristik yang cukup unik, Cak. Kemudian juga yang jelas tadi ya, Cak, di bagian sayapnya teman-teman bentuknya berundak ya. Jadi bentuknya melengkung dan di sini bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya aliran angin yang masuk ke kisi-kisi, turbulensi udara bisa diatur dan ini bentuknya melengkung ke bawah seperti ini, maka secara logika jelas pastinya Aprilia ingin memberikan tekanan angin yang besar sekali. Ya, tekanan angin ini maksudnya ada hempasan angin dari depan yang mana akan diatur ulang arahnya supaya melengkung ke atas. Jadi dengan angin yang menghantam di bagian leg wingnya dan bentuknya seperti ini, maka secara logika akan memberikan tambahan downforce bagian belakang. Jadi ini adalah motor RSGP yang dites oleh Marco Bezzecchi yang langsung bisa membuat Marco melesat dan Marco mengatakan, "Gracie, this bike is super fast," kata dia begitu. Hari ini juga bukan hari yang sempurna buat Fabio Quartararo, Cak. Karena kita mendapatkan gambar, ini adalah motor Fabio yang habis crash. Jadi Fabio hari ini mengalami crash di tikungan 5 Sepang, Malaysia. Dan entah kenapa Fabio seperti kurang fokus, Cak. Fabio seperti kurang mendapatkan feelingnya. Terbukti hari ini motornya crash dan teman-teman kita lihat ya kerusakan di bagian samping ya seperti ini. Yang membuat kita cukup surprise adalah ternyata Yamaha secara paralel juga ngetes swing arm, Cak, yang berbeda, swing arm dari Fernandez dan juga swing arm yang dites oleh Toprak kemarin. Selain daripada swing arm, Yamaha juga secara paralel ngetes aero yang berbeda untuk M1 V4. Ya bagian sidepodnya yang menyambung dari atas sampai ke bawah, kemudian dari sini di belakang sini diatur ulang oleh Yamaha sampai ke belakang. Dan di sini kita juga menemukan ada sirip-sirip. Apalagi kita juga menemukan, Cak, di bagian depan sini radiatornya ternyata juga ada semacam tambahan-tambahan kayak menyilang seperti ini, plastik-plastik yang jika kita duga maka ini tujuannya adalah untuk membantu pendinginan radiator, Cak. Yamaha hari ini sangat fokus sekali untuk nge-push bagian aeronya karena mereka tahu saat ini mereka kehilangan downforce bagian front end-nya dan itu adalah PR terbesar mengingat di masa lalu inline force sangat kuat pada front end-nya tapi lemah di bagian belakang, sekarang lebih merata karena saya membantu sendiri dengan konfigurasi V4 maka membuat distribution weight-nya bergeser ke belakang dan itu membuat traksi ban belakang meningkat, akan tetapi mereka kehilangan kekuatan dari ban depannya sehingga Yamaha bersikeras untuk mencoba menutupi kelemahan tersebut dengan mengatur ulang distribution weight-nya termasuk juga penambahan aero di bagian depannya. Nah, kita coba komparasi yang sebelumnya, Cak, ataupun hari ini. Kita lihat Dovi juga ngetes motor yang memiliki aero berbeda. Nah ini, Cak, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, maka bisa sampai simpulkan bahwa Dovi secara paralel juga melakukan pengetesan untuk aero yang biasanya yang bisa digunakan oleh Yamaha dan entah kenapa aero ini memang aero yang sangat mirip dengan inline 4 yang biasa digunakan oleh Yamaha. Jadi artinya mereka nggak serta-merta membuang aero lama, akan tetapi mereka coba memodifikasi aero ini ya, apakah cocok dengan engine V4 tetap dilakukan oleh mereka ya. Jadi bentuk dari sidepodnya terputus di bagian sini, kemudian baru lagi ditarik ke belakang oleh Yamaha. Tapi untuk yang dites oleh Yamaha hari ini, yes, secara paralel mereka membuat sidepod yang jauh lebih gede, akan tetapi di bagian tengah sini ada kayak, lihat nih ya, sirip-sirip ya, dan itu ada pengaturan ulang, di mana mengharapkan ya Yamaha ada angin yang bisa diatur oleh mereka, dan ini akan membuat downforce lebih besar di bagian depan. Lihat nih, Cak. Ya, jadi berbeda ya, teman-teman. Ini yang dites, ini juga yang dites, tapi Yamaha fokus sekali untuk mencoba mengetes yang baru ini, dan model karbon ini menjadi tanda bahwa ini memang masih prototipe, Cak, untuk aeronya. Nah, ini di bagian sampingnya, Mas. Gila ya bentuknya ya. Jadi kalau kita lihat dari depan seperti itu, tapi dari samping seperti ini, Cak. Ya, bagaimana bagian ground effect-nya yang tidak terlalu menonjol keluar, sementara siripnya ternyata panjang sampai ke belakang, ditonjolin oleh Yamaha seperti ini. Dan teman-teman, kita juga menemukan ada sirip-sirip di bagian sini. Dan sirip-sirip ini tujuannya adalah membantu cooling system atau membantu mengatur aliran angin supaya masuk ke bagian
tengah sentral sini ya. Jadi sama tahu sendiri kan sekarang engine-nya sudah V4 yang mana pistonnya atau cylinder head-nya sekarang ada di bagian belakang sini 2, depan sini 2, dan itu membutuhkan cooling system yang lebih kompleks karena sama tahu sendiri kan dengan posisi V4 maka di sini akan minim terkena angin dibandingkan dengan depan. Jadi salah satu cara Yamaha adalah mengoptimalkan atau mengatur ulang aliran angin dari depan supaya menyusup ke bagian belakang sini. Jadi ini adalah salah satu cara Yamaha untuk mencoba juga selain downforce, mereka juga mengatur secara suhu atau temperatur engine supaya lebih stabil ya untuk yang engine terbarunya ini. Lihat nih ya, Cak, swing arm yang berbeda ya, swing armnya lebih kita lihat ya kayak lebih kurus ya Kang Mas ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan di sini juga lebih tipis ya teman-teman. Ini menarik sekali dan ini adalah tujuannya menekan bobot, Cak. Dan kita juga cukup surprise karena kenapa? Ternyata Yamaha juga ngetes secara serius ya untuk swing arm model yang dites oleh Toprak Rasgat Lioglu. Kita juga belum tahu bagaimana hasilnya, bagaimana impresinya, yang jelas bahkan di bagian samping sini pun berbeda. Semua cover yang dibalut masih dengan karbon ini artinya adalah aero prototype, Cak. Jadi bisa digunakan, bisa enggak. Ya, gitu ya teman-teman semuanya. Next kita lihat. Nah, Cak, selain dari Yamaha, kita juga melihat bagaimana performa Honda yang luar biasa hari ini. Joan Mir juga konsisten walaupun belum bisa menyodok 5 besar, tapi kita lihat Joan Mir ini cukup kencang teman-teman semuanya. Dan kita juga melihat bagaimana simpelnya bentuk atau shape dari Honda RC yang terbaru ini. Bahkan RC 203V ini sangat mirip dengan yang dites oleh Luca Marini. Jadi Honda mereka cukup percaya, Cak. Paket ini adalah paket terbaik, paket yang juga sudah dites maksudnya oleh Alex Spargaro, dan mereka menggunakan bentuk ini bahkan untuk kedua pembalapnya. Termasuk juga bentuk dari aero belakangnya, Stegosaurus yang menjulang ke atas, dan ini dia untuk Luca Marini, Cak. Sangat identik ya untuk aero bagian depan sini, shape dari visornya, dan juga teman-teman kalau kita perhatikan bagaimana Honda saat ini menjadi motor yang sangat kencang top speednya. Kita nanti bedah bersampean, Cak. Ya, aero, ya, Luca Marini, dan ini dia ya bentuk dari motor Honda dari samping, teman-teman semuanya. Pengetesan yang, lihat nih, diangkat ya. Radio device-nya turun, coba diangkat oleh Luca. Dan kita harus berikan acungan jempol buat Luca karena hari ini super fast. Marquez sepertinya di awal kurang kencang. Kita juga cukup khawatir ya, Cak ya. Karena kita lihat list chart-nya untuk di opening free practice, Marquez ini tidak selalu bisa masuk ke 5 besar. Akan tetapi cenderung di belakang. Jadi ternyata itu belum seberapa, Cak, karena informasinya Marquez mencoba untuk mengukur fitness atau ya kebugaran tubuhnya. Itu adalah salah satu cara bagaimana Marquez mengukur kekuatan dari badannya. Dan teman-teman, ini adalah gambar di mana Mark masuk ke sirkuit ya teman-teman setelah melakukan beberapa serangkaian pemanasan. Dan ini foto-foto yang kita dapatkan, bahkan kita juga melihat Marquez seperti diskusi dengan teknisinya ya. Teknisi ini selalu memberikan beberapa poin-poin yang biasanya berguna bagi pembalap untuk bisa lebih kencang lagi. Ya, ini Peko di sirkuit Sepang Malaysia, Cak. Dan teman-teman, ternyata kakek Tardosi selalu ngawal Marquez. Hari ini kita lihat bahkan Tardosi juga termonitor bersama Marquez di belakang layar ya. Jadi mengawal, dan memang informasinya Tardosi ingin memastikan bahwa Marquez pada kondisi yang fit ya. Jadi pada kondisi yang bugar, karena mereka cukup khawatir kalau Marquez terlalu nge-push pada kondisi yang tidak 100%. Nah, ini dia, Cak, yang paling penting. Sama tahu sendiri kan kemarin sudah WP share bahwa Michel Pero sudah ngetes bentuk aero model Doer. Nah, ini dia, Cak. Dan ternyata Kang Mas, Peko juga ngetes model Doer ini. Kita juga belum tahu seperti apa impresinya, tapi yang pasti modelnya itu sangat mirip, sangat identik dengan yang dites oleh Pero kemarin. Dan di tengahnya sini coak begitu, Cak. Jadi ada kayak codetan di sini sampai ke bagian ujungnya. Nah, teman-teman, sejauh ini selain dari Peko ternyata kita juga melihat Marquez pun ngetes model yang sama. Artinya sepertinya Ducati ingin mengumpulkan data sebanyak mungkin, dan dari sanalah mereka akan memutuskan mana yang akan digunakan, dan semuanya berdasarkan masukan serta impresi dari pembalap. Kita lihat ya. Ini dia, Cak, motor dari Peko yang masuk ke sirkuit. Motor ini secara looks memang identik banget dengan yang dites oleh Piero kemarin. Dan motor ini juga menjadi salah satu opsi bagi pembalap nantinya apakah memilih yang model reguler atau model terbaru ini. Ya, kita belum tahu. Dan teman-teman, kita juga lihat di sini Marquez ngetes aero yang sama. Jadi secara umum aero ini dibebaskan oleh Ducati.
mana yang akan digunakan, dan semuanya berdasarkan impresi dari pembalap. Dan sejauh ini Cak, kita belum tahu bagaimana impresinya, jadi kita tunggu seperti apa. Nah, selain dari bentuk yang tadi Cak, Marquez juga ngetes reguler seperti ini. Ducati mencoba untuk mengumpulkan data mana yang paling nyaman buat mereka secara front end-nya, secara feel-nya, nantinya akan diputuskan setelah pengetesan hari ini. Dari semua yang IWB sudah tuturkan, kesampaian semuanya tentu tidak menarik kalau kita nggak bedah seperti apa top speed dari masing-masing motor pada saat hari ini dites oleh para pabrikan. Dan ternyata Cak, kita cukup tercengang karena kenapa Honda hari ini menguasai top speed, dan ini menandakan bahwa mesin V4 Honda di tahun ini semakin kencang dan kencang. Walaupun secara top speed identiknya Alex Marquez masih bisa jabanin, tapi ternyata yang menguasai 1 dan 2 adalah Honda RCV yang terbaru Cak. Luca Marini, Joan Mir menorehkan top speed 342,8 km per jam, disusul oleh Alex Marquez yang menggunakan Ducati GP26 dan 342,8 km per jam. Dan teman-teman, kekuatan dari Honda juga dipertegas oleh Diego Moreira, sang rookie yang ternyata juga menorehkan top speed yang sangat bagus di 341,7 km per jam, tanda bahwa mesin Honda memang gila Mas, semakin kencang dan kencang Cak. Nah, kemudian Kang Mas, ternyata KTM juga nyempil di sana lewat Ene Bastian ini dengan angka yang sama, disusul oleh Aprilia, tanda bahwa mesin KTM Aprilia ini memang kencang juga Cak. Jadi tidak kalah dengan Honda ataupun Ducati, hanya beda sepersekian ya 1 sampai dengan 2 km per jam, baru Fabio Di Giannantonio. Dan yang jelas dari semua yang kita lihat dari sini Kang Mas, ternyata mesin Yamaha yang dikatakan sudah more powerful, lebih kencang dibandingkan dengan inline 4, ternyata masih menjadi mesin yang perlu diimprove lagi. Karena ya kita lihat di sini Cak, dari buncit sampai dengan 5 ke belakang ternyata dikuasai oleh mesin Yamaha, di mana Fabio Quartararo masih terkencang dengan 335,4 km per jam, disusul Jack Miller, Toprak, dan juga Alex Rins, dan terakhir adalah Andrea Dovizioso di 330,2 km per jam. Jadi ini adalah top speed record Cak di hari ini, dan kita bisa simpulkan bahwa mesin Honda perlu diwaspadai. Honda semakin kencang, horsepower-nya makin tinggi, dan yang terpenting adalah bagaimana para pembalap bisa menerjemahkan semuanya dengan baik ke aspal. Dan ternyata Honda berhasil membuat motor mereka juga sangat bagus hari ini Cak. Nah, sekarang kita intip terakhir Mas, ini dia Kang Mas ya. Jadi Cak, Marquez sukses ngacak-ngacak Sepang Malaysia, dan ini terbukti bagaimana Marc Marquez yang masih dikatakan cedera, belum pulih 100%, tapi ternyata mampu menjadi pembalap terkencang dengan kecepatan di 1 menit 57,081 detik. Dan ini sudah lebih kencang dibandingkan dengan lap time terbaik kemarin oleh Alex Espargaro, tanda bahwa memang Ducati di tangan Marquez super fast. Dan ingat Cak, hari ini masih hari hemat ya, ibaratnya memang kalau untuk ban bisa kita konfirmasi para pembalap masih menghemat karena ada beberapa hari lagi untuk pengetesan, dan ternyata Marquez sudah tembus di angka yang luar biasa. Ini adalah angka yang memang menurut kita sudah sangat kencang. Kemudian kedua adalah Fabio Di Giannantonio Cak, dan juga Maverick Viñales menjadi bukti Aprilia ternyata setelah Viñales banyak berlatih dengan Jorge Lorenzo, ya ternyata langsung melejit ke depan Cak. Marco Bezzecchi terkencang keempat, dan ini dia 56 Cak. Honda semakin kencang dan kencang dengan gap 0,5 detik, ini sangat bagus. John Mir ke-6, ke-7 Pecco, bahkan artinya Cak Honda mengalahkan Pecco soal kecepatan time attacking, di mana Pecco ternyata lebih lambat 0,7 detik dibandingkan dengan Marc Marquez. Ini masih ya artinya memang masih belum bisa kita katakan bahwa penyakit dari Pecco sembuh teman-teman. Kita akan pantau seperti apa. Dan 8 Fabio Quartararo kendati crash, ternyata Fabio masih menjadi pembalap Yamaha terbaik. Ini artinya ya memang luar biasa ya Quartararo Cak. Alex Marquez justru ternyata time attacking kurang bagus dengan posisi 12, kemudian Brad Binder dengan 13, lalu Miller 14, 15 Ogura, Fernandez ke-16, 18 Alex Rins, dan ternyata Moreira Cak ke-19 mengalahkan kecepatan Toprak, dan Acosta ke-20. Gila Mas, ternyata Acosta kesulitan, sementara Toprak Razgatlioglu paling buncit. Pertanyaannya, kenapa dengan Toprak, dan kenapa juga Toprak sepertinya hari ini tidak menggunakan aero belakang? Kita akan bedah Cak selain ini Cak, tenang Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Ini adalah sebuah gambaran yang gamblang buat semuanya bahwa secara kekuatan bisa kita simpulkan memang Marquez masih pembalap yang tak terkalahkan, at least dari hari ini.
Tapi ingat Cak, ini masih hari pertama, ini masih ibaratnya ya para pembalap mencoba untuk mencari settingan, mencari beberapa opsional komponen. Jadi belum bisa kita simpulkan secara mutlak. Ternyata kita bisa katakan bahwa ada improvement yang cukup signifikan pada Honda dan Yamaha. Teman-teman, semuanya perlu kita pantau seperti apa. Dan khusus untuk Toprak Cak, IWP ingin share ke sampean bahwa Toprak memang tidak menggunakan aero belakang. Jadi teman-teman, kita dapat konfirmasi kenapa dan what happened now dengan Toprak kok tidak menggunakan aero buntut belakang. Kenapa? Dan ternyata Cak, alasan kita dapatkan, jadi teman-teman, aero belakang itu fungsinya adalah untuk menekan ya. Jadi pressure, G-force bagian belakang. Jadi bagaimana traksi ban belakang meningkat. Itulah fungsi dari aero belakang. Itu yang penting ya, itu kita harus garis bawahi. Tapi ternyata Cak, yang menarik adalah ketika Toprak menggunakan M1, menggunakan aero yang lengkap seperti pembalap lainnya, kayak Rins, kemudian juga kayak Miller, mereka menemukan adanya ketidakstabilan pada aliran angin. Postur badan yang tinggi, ya Toprak ini kan tinggi Cak, itu berpengaruh sekali pada aerodinamika, berpengaruh sekali dengan pengaturan sirkulasi angin. Jadi ketika Toprak tuck in atau membungkuk di motor, informasinya ternyata reaksi yang diberikan oleh motor bagian belakang itu lebih bergerak dibandingkan dengan tanpa aero. Khusus Toprak nih Cak. Jadi memang posturnya terlalu tinggi, hantaman angin ke pundaknya, ke bagian kepalanya, dan juga bagian tubuhnya itu membuat instability. Akan tetapi tentu Cak tetap butuh ya aero belakang untuk memberikan daya tekan. Kestabilan ban belakang itu penting, makanya Yamaha berencana akan meracik aero khusus buat Toprak. Jadi kita tunggu saja seperti apa Kang Mas. Jadi Kang Mas itu Cak, update barang semuanya tentang hari ini tes di hari pertama, fix bahwa Marc Marquez still king of the king, at least dari hari ini Kang Mas ya. Jadi walaupun tidak fit 100%, masih tersisa beberapa persen, tapi Marc Marquez sudah super fast. Sekarang sampean komen di bawah Cak, kira-kira sampean optimis nggak sih bahwa Marquez memang tidak terkalahkan ya, nextnya juga nggak terkalahkan, atau sampean mungkin percaya bahwa besok Marquez bakal pasti diacak-acak oleh pembalap lainnya. Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau semua suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas. Sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.